Jika memang benar kalian adalah anggota ataupun bagian dari negara yang sudah diproklamasikan itu, saya minta bukti. Banyak pemuda yang bakalan menjadi korban, banyak yang terjadi pertumpahan darah. 20 September merupakan bagian dari Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gedir Irawan, tentu saja dalam channel Tukang Kopi. Dan masih dalam segmen Ngopi nih. Ngopi nih sembari ngopi. Dan tentu teman-teman, dalam segmen Ngopi nih ini kita akan kembali membahas tentang sejarah, konspirasi ataupun peristiwa-peristiwa lainnya yang ada di sekitaran kita di bumi ini, khususnya di Republik Indonesia ini. Dan dalam segmen Ngopi ini kali ini saya pengen ngebahas tentang kembali permasalahan local history ataupun sejarah lokal. Cerita sejarah yang terjadi di sekitaran wilayah tempat tinggal saya. Dan kebetulan saya tinggalnya di Kalimantan Barat. Jadi saya akan berbicara tentang masalah-masalah heroik yang ada di Kalimantan Barat kali ini. Masalah apa itu? Mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Muah. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa 17 Agustus 1945 pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan negara Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka dan tentu saja berdaulat. Tentu hal-hal ini sebenarnya konsepnya masih de facto ya, atau de facto itu dalam artian konsepnya pada waktu itu masih belum bisa diterima secara administrasi atau administratif, karena memang kemerdekaan yang digaungkan oleh Bung Karno pada waktu itu memang belum sepenuhnya utuh. Ya, pada waktu itu kita masih cukup banyak PR. Kita yang pertama belum memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Kita juga pada waktu itu masih belum memiliki pengakuan dari negara lain. Tapi ya itulah, konsep negara merdeka itu dimulai dari sebuah pengakuan dari diri mereka sendiri. Dan hal ini berdampak pula pada beberapa daerah-daerah yang ada di sekitaran wilayah Indonesia pada waktu itu. Salah satunya Kalimantan Barat pun juga ikut bergolak. Seperti kita ketahui nih teman-teman, pada masa itu kabar-kabar seperti proklamasi ataupun kabar-kabar kekalahan-kekalahan dalam perperangan itu belum bisa dinikmati dengan baik, karena pada waktu itu teknologi belum ada telepon, belum ada SMS, WhatsApp, Line ataupun chatting-chattingan, sehingga untuk mendapatkan informasi seputar kemerdekaan ini sulit. Nah, ada satu hal yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu mendengarkan siaran radio. Namun tahun 1945 pada waktu wilayah kita masih diduduki Jepang, Jepang itu melarang segala aktivitas yang berkenaan dengan radio. Banyak radio-radio yang diberedal oleh Jepang, mulai dari ditangkap orangnya, diambil perangkat radionya ataupun dimusnahkan. Nah, tapi ada salah seorang pemuda di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak pada waktu itu, yang bernama M. Sukandar, berhasil membuat ataupun menyembunyikan perangkat radionya. Sehingga ketika 17 Agustus dikumandangkan, M. Sukandar ini berhasil mendapatkan informasi mengenai kemerdekaan ini. Ia mendengarkan sebuah siaran ulang dari radio yang pada waktu itu di San Francisco, Amerika Serikat atau US,
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sukandar ini mendengarkan radio di garasi rumahnya di Jalan Merdeka pada waktu itu. Sekarang Jalan Merdeka di Pontianak. Beliau mendapatkan informasi bahwa Indonesia sudah merdeka. Sehingga M. Sukandar pada waktu itu, karena memang takut diketahui ataupun ketahuan oleh orang-orang Jepang, pada waktu itu M. Sukandar memberitahukan informasi ini ke beberapa teman-temannya, yang khususnya pada waktu itu adalah golongan-golongan muda di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sehingga informasi ini cepat menyebar kepada golongan-golongan muda yang haus akan kemerdekaan. Teman-teman mesti ingat sebuah pelajaran bahwa walaupun pada waktu itu Indonesia sudah merdeka, namun kita masih ada istilah yang namanya vacuum of power. Walaupun pada waktu itu belum ada yang menduduki wilayah Indonesia lagi, tapi kedudukan Jepang di beberapa wilayah masih kuat, termasuk di kota Pontianak. Bahkan Pontianak pada waktu itu sudah memiliki seorang residen yang diangkat oleh Jepang yang bernama Ashijikin Nur. Sehingga informasi ini memang benar-benar informasi yang hanya diinfokan di bawah tanah untuk golongan-golongan muda Pontianak. Nah, singkat kata singkat cerita, informasi seputar kemerdekaan ini memunculkan sebuah semangat heroik dari golongan-golongan muda di Pontianak. Sehingga pada waktu itu mereka membuat sebuah pergerakan kaum-kaum Republikan namanya. Jadi kaum-kaum Republikan ini adalah golongan-golongan muda di Pontianak yang pada waktu itu berpihak kepada Indonesia harus menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasi oleh Soekarno ini tadi. Sehingga golongan Republikan menganggap bahwa swapraja ataupun kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan feodal di wilayah Kalimantan Barat harus segera dihapuskan. Kita harus join nih dengan pemerintah pusat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Karno pada waktu itu. Nah, namun hal ini ternyata berbanding terbalik dengan keadaan di kota Pontianak. Teman-teman, kalau ingat video saya kemarin, kita membahas sebuah perang masyarakat Dayak yang dikenal dengan nama Majang Desa. Perang Majang Desa ini adalah perang yang dilakukan guna menuntut balas. Salah satunya adalah banyaknya kematian yang ditimbulkan pada peristiwa Mandor di tahun 42 sampai 45. Salah satu yang menjadi korban keganasan Mandor itu adalah Sultan Syarif ataupun Sultan Mahmud pada waktu itu yang menjadi Sultan di Pontianak. Nah, sehingga pasukan Majang Desa atau pasukan Dayak yang berhasil meringsek masuk ke kota Pontianak menuntut dan berdemonstrasi bahwa Pontianak harus memiliki seorang sultan lagi. Tolong gantikan pada waktu itu posisi dari Sultan Syarif Mahmud. Kalau sudah ada sultan, kami akan mengakuinya. Sehingga pada waktu itu di Pontianak terjadi demonstrasi untuk menuntut agar Pontianak sultannya kembali aktif. Ini berbanding terbalik dengan Republikan tadi yang ingin supaya feodal atau swapraja ini dihapuskan. Nah, hal ini mengakibatkan terjadi banyak gesekan-gesekan di awal September 1945. Akhirnya dipilih sebuah jalan mediasi pada waktu itu, teman-teman. Muncul ada yang bernama Pak Muthalib Rifai, kemudian ada juga Abu Hurairah Fatah, dan Panglima Dayak pada waktu itu melakukan sebuah mediasi sehingga mereka bertiga memunculkan sebuah opsi. Dan opsi tersebut berhasil disetujui bahwa akan diangkat sultan baru di Pontianak, yaitu kemanakan dari Sultan Syarif Mahmud yang bernama Sultan Syarif Taha. Nah, ketika Sultan Syarif Taha ini diangkat menjadi Sultan Pontianak, Sultan Syarif Taha ini dikenal sebagai orang yang pro terhadap Republikan. Beliau adalah orang yang memiliki rasa simpati terhadap perjuangan-perjuangan pemuda Republik. Sehingga pada waktu itu diputuskan bahwa Sultan Pontianak yang baru merupakan sultan di era Republik. Selain itu, di depan Keraton Kadariah Pontianak, Keraton Kesultanan, itu dikibarkan bendera merah putih. Dan yang terakhir, Panglima Dayak yang sudah melakukan perjuangan di Majang Desa itu diangkat sebagai panglima-panglima untuk menjaga keamanan dari pemberontakan ataupun dari serangan-serangan Jepang dan juga serangan-serangan bangsa asing lainnya nantinya. Sehingga pada waktu itu ada yang namanya sinkronisme antara Republikan dan Kesultanan. Nah,
Setelah itu 15 September 1945 di sebuah rumah Jayadi Saman nama orangnya, itu kaum Republikan mengadakan sebuah rapat akbar. Dan di tanggal yang sama 15 September 1945 kaum Republikan mendapat sebuah formulasi, kita akan mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan nama PPRI, Pemuda Penyongsong Republik Indonesia. Nah, PPRI ini berdiri kemudian diketuai oleh Muzani Arani sebagai ketua PPRI, kemudian wakilnya adalah Jayadi Saman. PPRI ini menjadi sebuah organisasi pro terhadap Republik Indonesia 1945 atau negara 17 Agustus pertama di wilayah Kalimantan Barat. Jadi PPRI pertama-tama mendekati dan mendatangi residen Ashiji Nur yang merupakan residen yang diangkat oleh pihak Jepang pada waktu itu. Pada waktu itu PPRI menuntut dan mengeluarkan sebuah mosi kepada residen Ashiji Nur agar residen Ashiji Nur memunculkan sebuah pengumuman ataupun membuat sebuah pernyataan resmi bahwa Kalimantan Barat akan bergabung dengan Republik Indonesia atau negara 17 Agustus tadi. Dan memang sih pada kenyataannya residen Ashiji Nur ini kayaknya adalah orang yang agak takut-takut gitu. Jadi pada waktu itu residen Ashiji Nur ini ketika ditanya lebih memilih untuk berpikir-pikir terlebih dahulu, teman-teman. Jangan sampai kita melakukan satu hal yang tidak baik. Nah, atas desakan dari PPRI ini yang tidak diperdulikan oleh Ashiji Nur, akhirnya pada tanggal 20 September 1945 kantor kepresidenan diduduki oleh pihak PPRI. Kemudian PPRI yang telah menduduki kantor kepresidenan membuat beberapa pernyataan. Yang pertama adalah Kalbar atau Kalimantan Barat mulai saat ini 20 September merupakan bagian dari Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Kalbar hanya akan patuh terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Ashiji Nur sebagai residen bentukan Jepang mulai saat ini kami angkat secara bersama menjadi residen Kalimantan Barat untuk pemerintahan Indonesia. Dan kami akan siap membackup ataupun mensupport apabila terjadi hal-hal yang tidak baik terkait dengan keresidenan Kalimantan Barat untuk Republik Indonesia ini. Ternyata di dalam tubuh PPRI sendiri pada waktu itu terjadi banyak sekali gesekan-gesekan. Salah satunya gesekan yang pernah terjadi adalah munculnya seorang tokoh pemuda yang lumayan memiliki nama besar dan nyali yang amat sangat tinggi, bernama Urai Bawadi. Urai Bawadi ini datang dari Mempawah, dan Urai Bawadi ini menyinggung bahwa PPRI dalam pergerakannya terlalu lempem katanya. Kenapa? Karena pendekatan yang dilakukan PPRI ini, pendekatan secara parlemen dan politik ini tidak akan menghasilkan apapun, khususnya untuk membuat Kalimantan Barat ini diakui sebagai salah satu wilayah dari Republik Indonesia. Akhirnya Urai Bawadi memberikan sebuah informasi ataupun memberikan sebuah formulasi bahwa yang namanya PPRI ini kita harus memiliki sokongan keamanan dan lakukan langsung perlawanan terhadap pendudukan Jepang di situ. Namun hal ini langsung ditolak oleh tegas oleh seorang tokoh PPRI yang bernama Dr. Sudarso. Jadi Dr. Sudarso berkata bahwa kalau kita melakukan perlawanan, saya takut akan terjadi hal yang sia-sia. Banyak pemuda yang bakalan menjadi korban, banyak yang terjadi pertumpahan darah, dan secara suplai makanan tidak mencukupi. Ya, yang namanya sebuah organisasi tentu saja dalam membangun visi memiliki banyak sekali berbagai macam perbedaan dalam menjalankan misinya. Namun hal ini berhasil dibuat menjadi lebih baik karena sekali lagi PPRI dan kaum Republikan ini tentu mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri. Muncul satu hal yang memang benar-benar ditakutkan oleh pihak dari pemuda penyongsong Republik Indonesia ini, yaitu kedatangan pasukan sekutu. Nah, pada 14 Oktober 1945 di bawah komando Kolonel Blaze dari Australia, akhirnya pasukan sekutu mendarat di wilayah Pontianak.
Tujuannya adalah untuk melucuti tentara-tentara Jepang yang masih ada di wilayah Pontianak. Dan tentu hal ini membuat gusar hati masyarakat, khususnya anggota-anggota PPRI. Karena mereka takut kedatangan pasukan sekutu ini ada apa-apanya. Atau malah jangan-jangan sekutu yang datang ini akan membawa Belanda yang akan kembali berkuasa di wilayah Pontianak. Benar saja, ternyata kedatangan sekutu ini membonceng pihak Nika nantinya. Nah, tantangan yang dihadapi PPRI ini kemudian dijawab dengan ketua pada waktu itu Muzani Arani langsung mendatangi pihak sekutu. Ia mengingatkan bahwa tetap fokus kepada tugas yang diemban oleh sekutu, karena kami saat ini adalah bagian dari Republik Indonesia 17 Agustus. Pihak sekutu pada waktu itu menolak dan mengatakan bahwa jika memang benar kalian adalah anggota ataupun bagian dari negara yang sudah diproklamasikan itu, saya minta bukti. Dalam 24 jam kalian harus bisa mengumpulkan masyarakat dengan jumlah yang banyak dan kibarkan bendera. Terang saja, tantangan itu akhirnya dijawab oleh PPRI dengan melakukan pengibaran bendera merah putih yang dihadiri oleh ribuan masyarakat di kota Pontianak di Kebun Sayu atau saat ini dikenal dengan lapangan PSP. Kedatangan pasukan sekutu yang memang pada awal mulanya untuk melucuti tentara Jepang kemudian berubah ketika mereka datang juga membawa tentara-tentara Nika. Dan tentu saja Nika datang ke wilayah Pontianak untuk mengembalikan marwah mereka sebagai tuan dari kota Pontianak sebelum Jepang itu tadi. Sehingga menyebabkan kemarahan dari pihak PPRI. Apalagi terjadi sebuah insiden di mana pada waktu itu Sultan Syarif Attaha yang memang sudah diangkat berdasarkan persetujuan dari pihak Pontianak dan juga pasukan Dayak diganti oleh Sultan Hamid II. Memang sih pada waktu itu Sultan Hamid II merupakan ahli waris utama langsung dari Sultan Syarif Mahmud. Tapi karena Sultan Hamid II ini merupakan orang yang masa kecilnya dihabiskan di wilayah Jakarta dan mengenyam pendidikan langsung di kerajaan Belanda, banyak penolakan dari masyarakat Pontianak pada waktu itu. Terlebih lagi nih teman-teman, selain Sultan Hamid pada waktu itu menjabat sebagai Sultan Pontianak, terjadi peristiwa yang memilukan orang-orang PPRI. Yang pada waktu itu mereka menganggap pengkhianatan dilakukan oleh Residen Ashijikin Nur yang sudah mereka angkat menjadi Residen Republik. Kenapa? Karena pada waktu itu Residen Ashijikin Nur menyerahkan mandatnya langsung kepada komandan Nika pada waktu itu, yaitu Van der Waal. Dan hal ini menyebabkan PPRI marah dan melakukan unjuk rasa kembali. Oktober 1945, pada waktu itu Sultan Hamid II mengajak golongan muda Republikan ataupun orang-orang PPRI untuk bermusyawarah. Kita temukan sebuah solusi. Kalian akan kami berikan satu hal yang lebih baik untuk kalian jalankan. Namun tentu saja pihak PPRI menolak dan menentang keputusan serta kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hamid II. Sejumlah tokoh PPRI yang menolak bekerja sama dengan pemerintahan Nika ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Meski demikian, secara sporadis kelompok-kelompok perjuangannya dibentuk untuk melawan Nika mulai bermunculan. Sehingga pada akhirnya pada waktu itu 26 Oktober 1945 bersama dengan Nika mulai melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Republikan, khususnya tokoh-tokoh yang ada di PPRI yang konon katanya dituduh akan melakukan perlawanan lebih barbar lagi. Itulah beberapa permasalahan atau beberapa sejarah yang pernah terjadi di wilayah Kalimantan Barat demi menjadi salah satu bagian dari negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Masih banyak lagi sih permasalahan yang ada teman-teman, tapi segini dulu lah ya. Jadi ingat, kita pernah punya pemuda Republikan di kota Pontianak.